Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YouTube dimanapun kalian berada, baik yang ada dalam negeri maupun di luar negeri, marilah sejenak kita mengucapkan rasa puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, sehingga kita masih berjumpa lagi di petualangan Kanjeng Mas Padepokan Wali Songo Tirto Muhuning Suci yang di bawah asuhan guru besar kami Kanjeng Romo Raden Mas Guswana Nom Pramuja. Beliau selalu berpesan kepada santri semua agar selalu mendoakan kalian. Mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Diberikan kesehatan jasmani dan rohaninya. Amin. Yang lagi sakit-sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan. Amin. Yang lagi terlilit hutang, mudah-mudahan segera dilunaskan hutangnya, tapi harus bekerja. Amin. Yang lagi kesulitan dalam mencari pekerjaannya dan di dalam usahanya, mudah-mudahan diperlancarkannya. Amin. Yang lagi jomblo-jomblo tentunya mudah-mudahan segera dipertemukan jodohnya sesuai keinginan masing-masing. Amin. Amin. Pemirsa YouTube yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Padepokan Wali Songo Tirto Muhuning Suci kedatangan tamu. Tentunya beliau kemari ingin bersilaturahmi kepada guru besar kami dan ingin mengungkap apa sih sebenarnya permasalahan yang beliau alami. Tentunya agar lebih jelas, marilah kita tanyakan kepada yang bersangkutan. Assalamualaikum. Bisa diperkenalkan di kamera apa maksud dan tujuan sampai kemari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Untung Agus Prianto, saya dari Sri Bawono Lampung Timur. Permasalahan yang saya hadapi bersama keluarga yaitu ketika saya diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segi kesehatan, ternyata saya sering sakit-sakitan. Di satu sisi lain dalam bidang usaha ternyata saya dalam usaha itu sering mengalami gangguan yang di luar nalar pemikiran saya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, terima kasih atas penjelasannya. Saya ingin menanyakan sedikit Pak ya, tentang apa maksud dan tujuan sampai kemarin. Maaf. Jadi dalam sampai usaha Pak ya, Iya. itu ada kejanggalan yang tidak sewajarnya Pak ya. Iya. Nah nanti di dalam usaha Bapak itu, maaf itu ada pasang surutnya Pak ya? Gimana? Pasti. Kejanggalan yang sering saya alami yaitu sebenarnya saya usaha itu usaha di bidang peternakan ayam. Ya. Saya pernah mengalami kematian yang sangat luar biasa. Ketika saya menabur ayam itu 4.000, ternyata 4.000 ekor. Saya pernah mengalami kematian yang sangat signifikan yaitu 3.500 ekor. Kenapa ada kejanggalan di luar kejadian itu? Karena ketika ayam dipakan sekitar jam 10 malam itu ayam itu dalam keadaan sehat. Dalam keadaan sehat, ternyata paginya itu mengalami kematian yang sangat luar biasa.
ketika saya belah, ketika saya bedal dalemannya itu tidak ada kejanggalan yang sangat mencurigakan gitu. Apa dalam hatinya itu mengalami pembusukan atau dalam ususnya itu mengalami luka-luka, itu tidak ada gitu. Terus kejadian yang kemarin itu begitu juga serupa gitu. Serupa. Jadi dalam biologisnya ini, dalam fisik dari ternak tersebut, dari di kehewanan itu ketika mati massal itu, ketika sampean belah gitu kan, itu daging segar dan semua itu masih segar semua. Masih segar semua. Gitu. Akan tetapi itu terjadi mati massal Pak ya? Mati massal. Dan tidak sewajarnya. Iya. Maaf Pak, adakah kejanggalan atau ditemukan selain mati massal itu ada suatu benda atau apa ya, suatu penampakan itu yang sampai lihat itu? Kalau penampakan, kalau saya sendiri saya belum pernah merasakan penampakan. Cuman ketika yang ngurus ayam itu sering melihat penampakan atau hal-hal yang aneh dalam kandang itu. Cuman kalau kemarin belum lama ini saya menemukan benda aneh di pinggir rumah gitu. Di bikin rumah ya, bukan di kandang ya? Bukan. Jadi maaf, itu udah berapa kali Pak terjadi mati massal dalam peternakan? Biasanya kan wajar sih, misalnya dalam 4.000 ekor itu misalnya ada 100 yang mati, itu wajar Pak. Itu yang tidak wajarnya sampai nebar benih 4.000 yang mati 3.500 ekor Pak ya. Nah, jadi secara medis gitu, secara kedokteran hewan gitu, jadi nggak ada kejanggalan dari segi racun ataupun yang lain, nggak ada Pak ya. Segar semua itu ya. Segar semua. Baik pemirsa YouTube yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah penuturan oleh Bapak Pak Untung. Jadi beliau itu memiliki usaha ternak ayam yang dimana beliau ada kejanggalan dalam peternakannya, yaitu ada kematian sangat-sangat tidak disangka dan di luar nalar manusia. Ternyata itu bukan mati karena keracunan, akan tetapi ketika mati massal itu dibelah, ternyata daging itu masih segar dan tidak ada pembusukan dalam bangkai ayam itu. Baik pemirsa YouTube, marilah kita melakukan mediumisasi. Namun sebelum kita melakukan mediumisasi, agar kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita membaca surat Al-Fatihah. Ridho Allah bisafati Rasulullah bil barakati sirullah yaumul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, kita membuka acara ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Mas Untung. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli
Apa benar bangsamu yang ada di Raga Bapak Untung itu yang mengganggu beliau dan usahanya? Bisa ngomong nggak? Ya, kau yang ada di sana. Udah berapa lama bangsamu ada dalam Raga Bapak Untung itu? Terus apa hubungannya bangsamu dengan usaha beliau itu? Hah, dalam peternakannya? Apa itu ikut campur tangan kalian? Jadi kamu di sana itu niat kamu sendiri merusak usaha beliau atau bagaimana? Hah? Ya. Tentunya bukan cuma-cuma. Oh gitu. Jadi memang udah diutus kamu ke situ untuk mengganggu usahanya Bapak Untung itu. Itu bukan urusan. Memang ayam itu mati itu gimana itu? Apa diisap nyawanya sama bangsa kalian? Hah? Ya, sebanyak itu. Apakah serakus itu bangsamu seperti itu? Itu bukan mati. Jadi ikut campur bangsamu ya. Terus dengan kejadian itu apakah udah puas bangsamu seperti itu untuk mengganggu usaha Bapak Untung? Itu belum semuanya. Semuanya masih ada lagi yang ingin kamu rusak. Saja masih banyak yang harus kau selesaikan. Selain usahanya apa aja yang mau kamu rusak? Seluruh keluarganya. Seluruh keluarganya. Mau diapakan keluarganya itu? Aja saya bikin buat hancur. Jadi dibuat hancur biar tidak bisa usaha lagi seperti itu. Hah? Biar tidak ada persaingan lagi seperti itu. Jadi, kamu sendiri apa tugasnya? Hah? Itu bukan urusan tugas kami. Tugas kami hanya menyelesaikan tugas kami. Apa yang diperintahkannya. Terus yang membunuh ayam-ayam itu siapa? Kami dicabut untuk pulang kembali. Kami tidak akan pergi dari situ. Oh, berarti kalian ditanam di tempat itu atau ditaburkan di tempat itu? Tadi tuanmu berpesan, jadi kamu sudahi tadi lewat via. Gak usah kau banyak bicara kau. Ya terus bagaimana? Hah? Tidak mungkin dia berbicara kepadamu. Loh, kok nggak mungkin tadi lo dia WhatsApp. Ayo. Sudahlah, udah cukup katanya. Gak usah diteruskan lagi. Karena udah puas tuanmu. Puas apa? Mereka merasa puas. Masa iya dengan itu kerugian sangat besar tuh. Sudah puas lah. Usahanya udah kamu rusak. Ya, kau sudah dipesankan. Pesan kayak bagaimana? Belum aku balik. Mereka yang jemputku untuk balik. Oh gitu. Yang menyuruh tuanmu itu orang jauh atau orang sekitar situ saja? Dunia Mas. Kenal orang itu. Oh, kenal dengan Pak Untung itu masih? Apa mereka masih kawan, berkawan begitu? Itu saja. Oh, masih berkawan dengan Pak Untung ya? Jadi bukan orang jauh, bukan orang luar. Masih berkawan dengan Pak Untung.
ada dendam sesuatu atau gimana orang itu sehingga sanggup merusak usaha daripada Pak Untung. Ya udah sekarang begini, karena Pak Untung datang kepada guru kami, maka secara damai kami minta selesai sudah urusan itu dan kalian jangan ganggu. Sudah aku bilang, sebelum aku dijemput, yang nama aku di situ, Oh, akan aku balik sebelum selesai tugas. berarti kami harus memaksa begitu dengan cara kekerasan. Kalau kamu mampu mengusir kami, Oh begitu. Nggak mampu kami terpaksa berbuat seperti itu. Karena nggak mungkin kami biarkan saudara kami Pak Untung jadi bulan-bulanan kerja kalian. kalau kamu ingin menghentikannya, Mana? boleh saja kau mencoba kami. Oh begitu. Panggil kawan-kawanmu yang ada di tempat peternakan Pak Untung itu. Mulai. Karena sudah ada surat bidang kerja. Suara api awakmu lunga sanggang meneh. Iku enak ditanggung-tanggung dhewe. Awas. Jaluk mungkin saiki. Kamu kalah tumbang awakmu. Aku tumbang. Wis aku tak bantu. Ayo dibentuk nih. Woi apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur
Sekarang lanjut. Mudah-mudahan ini semua bisa diambil hikmahnya. Mudah-mudahan untuk kedepannya Bapak Untung sekeluarga selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Dan usahanya diberikan kelancaran. Dan diberikan keberkahan untuk kedepannya. Pemirsa YouTube yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, santri Padepokan Wali Songo Tirto Amoni Suci selalu mengingatkan kepada kita semua, dimanapun kalian berada, selalu tingkatkan ibadah, perbanyak sholawat Nabi dan zikir. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pemirsa YouTube yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila keluarga besar Padepokan Wali Songo Tirto Amoni Suci telah ada tingkah laku dan tutur kata yang keliru, kami meminta maaf sebesar-besarnya dan kepada Allah kami mohon ampunan. Saya akhir saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padepokan Wali Songo. Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sepuluh melonggo pemanjang beci